wabarakatuh. Teringat zaman dulu saya kecil, dulu ketika belum mewabah handphone, sehabis maghrib kita dengar ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan di setiap rumah. Ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim setelah maghrib. Ada yang baca Al-Barzanji, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dulu setelah maghrib. Begitu datang radio, sudah mulai terkikis bacaan Yasinnya, sudah mulai terkikis bacaan Al-Barzanjinya, tetapi ganti yang didengar yaitu Saul Sepuh, Mak Lampir. Ketika datang lagi yang lebih modern daripada radio, TV hitam putih. Bergeserlah iman pula orang ketika itu, yang tadinya sehabis maghrib membaca Yasin, sehabis maghrib membaca Al-Barzanji, yang ditonton, yang dilihat adalah TV, yang dilihat sinetron. Begitu datang lagi yang lebih modern, yakni HP, sudah sangat jarang kita dengar sehabis maghrib Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah mulai hilang. Yang Al-Barzanji, amtadul imla'a bismidzatil aliyah, semakin hanyut, semakin terhilang. Kenapa? Orang berpindah yang dilihat HP. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita hidupkan kembali, yuk kita ramekan kembali dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan telah datangnya bulan Ramadan ini, jadikan momentum untuk menanamkan gemar membaca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga kangen, surga rindu dengan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Sehabis tarawih membaca Al-Quranul Karim, sehabis duhur membaca Al-Quranul Karim, sehabis sholat 5 waktu membaca Al-Quranul Karim. Orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim inilah yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lidahnya, lisannya basah untuk melantunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan agar ucapannya tidak menyakiti orang, agar ucapannya tidak merendahkan orang, agar ucapannya tidak membelah persaudaraan orang, agar ucapannya tidak menjadi ucapan yang mengadu domba dengan sesama muslim. Maka orang yang pandai menjaga lisan inilah orang yang dikangeni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dimana orang yang menjaga lisan ini adalah tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada orang yang mengumpamakan ada dosa yang berkeliaran di atas muka bumi ini, sementara si pelakunya sudah meninggal ratusan tahun. Salah satunya orang yang mengawali menjelek-jelekan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, kemudian dibicarakan kepada orang lain, dan orang yang mengawali ini meninggal, kemudian yang disampaikan ke orang lain ini sama orang lain tersebut disampaikan lagi kepada orang lain. Maka orang yang mengawali menjelek-jelekan orang lain, selama keburukan itu masih diceritakan oleh orang lain, orang yang meninggal itu mendapatkan dosa dari berita yang dihabarkan. Yang kedua, yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang pandai memberi makan kepada orang yang lapar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah makan di waktu pagi kecuali dengan tamu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah makan di waktu malam kecuali dengan tamu. Kalau di pagi hari, di sore hari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada tamu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan keluar dari rumah mengajak orang untuk makan bersama. Sehingga salah satu penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala karena pandai memberi makan orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang dirindui, dikangeni oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.